bertugas, saya persilakan. Kita akan menyanyi dari buku Himnoy nomor 91. Mungkinkah? Nomor 91. Mungkinkah? Silakan yang bertugas. Ya. Ya. Tes 1, 3. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami anak-anak-Mu kembali mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setia-Mu sepanjang waktu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat menjalankan berbagai aktivitas Tuhan dan pelayanan dengan luar biasa ya Tuhan. Dan sekarang kami telah memberikan apa yang sedikit dari kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, maupun yang tidak memberi ya Tuhan. Dan kiranya hasil dari persembahan ini selalu dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu nomor 483. Imanku semakin teguh. Nomor 483. Imanku semakin teguh. Nanti untuk ayat yang kedua pemain orkestra bisa bergabung dengan jemaat. Kita akan menyanyikan lagu nomor 483. Imanku semakin teguh. Silakan.
Oke, baik. Iman tak goncang. Tadi amin semua ya, amin. Selamat sore, jemaat yang kasih Tuhan semuanya. Nah, supaya iman tidak goncang, kita harus belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita pada malam hari ini. Saya ingin kembali mengajak kita untuk belajar dari kitab Mazmur. Dan menarik bahwa tadi kita buka Humnoi, sekarang kita mau buka Humnoinya Alkitab. Karena kitab Wahyu adalah buku nyanyi yang ada di dalam Alkitab. Ini adalah buku nyanyi orang-orang percaya zaman dulu, orang Israel, dan juga orang-orang Kristen awal ya. Dan kita hari ini akan masuk ke dalam Mazmur pasal yang ke-78. Mazmur pasal 78. Terakhir kita di Mazmur 77. Jadi satu pasal saja setelahnya. Mazmur pasal 78. Dan waktu kita membahas Mazmur 77 itu 21 ayat. Situ kalau nggak salah kita berapa? 45 menit ya. Jadi sekarang 72 ayat. Nah, berarti 3 kali lipat. Ya. Oke, tapi kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami. Kami membuka firman-Mu, kami ingin belajar darinya, kami ingin dinasihati, dihibur, dikuatkan, ditegur, dan kiranya Roh Kudus yang melakukan semua itu dengan menerangi hati dan pikiran kami. Itulah permintaan kami Tuhan yang kami yakin berkenan kepadamu, oleh karena itu kami memintanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, karena tadi kita lihat bahwa pasal ini cukup panjang, jadi kita akan mengubah sedikit metode kita. Biasanya saya akan baca dulu pasalnya, kemudian baru kita masuk ke poin-poinnya. Nah, karena pasal ini cukup panjang, kita tidak akan baca dulu di awal, ya, tapi kita akan masuk kepada poin-poin, dan sambil kita masuk ke poinnya, langsung kita baca ayat-ayatnya. Nah, tapi kita akan mulai dari ayat 1 dan ayat 2 terlebih dahulu, dari Mazmur ini, di mana dikatakan nyanyian pengajaran Asaf di sini ya, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, arahkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut menyampaikan amsal, aku mau mengisahkan teka-teki dari zaman purba kala. Nah, menjadi jelas dari dua ayat pembuka ini, dan juga nanti kalau kita membaca seluruh dari pasal ini, bahwa ini adalah salah satu mazmur yang sering disebut sebagai historic psalm, atau disebut juga mazmur sejarah. Ada beberapa mazmur yang seperti itu di dalam kitab Mazmur, di mana mazmur-mazmur ini di dalamnya terkandung semacam penceritaan ulang akan sejarah, akan apa yang terjadi kepada Israel, akan bagaimana Tuhan bekerja bagi mereka, mungkin perbuatan-perbuatan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satunya, jadi disebut sebagai mazmur sejarah di sini. Dan oleh karena itu tema besar kita adalah suara pengajaran sejarah, ya, suara pengajaran sejarah. Dan kita akan melihat nanti bagaimana pemazmur yang dikatakan sini adalah Asaf, ya, nyanyian pengajaran Asaf. Namun kita sudah membahas juga di beberapa mazmur sebelumnya bahwa walaupun disebut Asaf, belum tentu Asaf pribadi yang menulis ini, karena bisa jadi adalah keturunan dia. Keturunan dia bisa jadi karena ada beberapa mazmur Asaf yang sepertinya ditulis pada waktu pembuangan atau pada waktu yang lain, sedangkan Asaf yang asli ini kan sebenarnya pemimpin paduan suaranya Daud. Ya. Jadi ada mazmur-mazmur yang sepertinya ditulis pakai nama Asaf, tapi sebenarnya adalah keturunannya atau dari ordernya dia lah, ordonya dia begitu. Jadi kapan mazmur ini ditulis tidak terlalu pasti, ya, tidak ada yang begitu jelas. Ada yang berhipotesis bahwa bisa jadi mazmur ini ditulis di zamannya Hizkia, ketika Raja Hizkia mencoba meyakinkan, karena di zaman Hizkia kerajaan utara
sirna, kerajaan utara ditaklukkan oleh Asyur. Itu terjadi di zaman Hizkia. Dan Hizkia mungkin ya salah satu pemimpin pujiannya atau salah seorang nabinya yang ada keturunan Asaf mungkin bisa jadi menulis Mazmur ini untuk meyakinkan orang-orang di utara bahwa mari kembali kepada Tuhan, gitu ya. Mari kembali kepada Tuhan. Dan dia menggunakan sejarah di sini, dia menceritakan sejarah untuk membuat suatu argumen bagi mereka, untuk memberikan suatu pengajaran kepada mereka. Nah, itu yang tertera di ayat 1 dan ayat 2 dikatakan di sini kan, ada kata pengajaran di sini di ayat 1 ya. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Jadi dia mau mengajar di sini. Dan dia mau mengajar melalui apa? Melalui ayat yang kedua bagian terakhir, aku mau mengisahkan teka-teki dari zaman purbakala. Jadi dia akan mengambil sejarah, dia akan mengambil hal-hal yang terjadi sudah lama yang lalu. Ya, dan kemudian dia akan memakai ini sebagai suatu pengajaran. Nah, saya tidak tahu berapa banyak dari kalian yang sewaktu masa sekolah suka dengan pelajaran sejarah. Saya rasa itu bukan pelajaran favorit bagi banyak orang. Ya. Ada yang mungkin favoritnya yang lain-lain. Ya, ada yang favoritnya ada nggak yang favoritnya matematika misalnya, gitu ya? Saya suka matematika. Atau yang saya nggak maunya, saya sukanya pelajaran menyanyi aja lah, gitu misalnya. Gitu. Atau pelajaran yang lain-lain. Tapi sejarah, ya tidak banyak orang suka sejarah. Tapi sebenarnya sejarah adalah hal yang penting. Ya, walaupun banyak sejarah yang diajarkan di sekolah itu memang ngaco sebenarnya. Gitu ya. Tapi sejarah kalau dipahami dengan benar, ini adalah hal yang penting. Mengapa sejarah itu penting? Sejarah itu penting karena sejarah menceritakan kenapa kita bisa ada dalam posisi sekarang ini. Kenapa kita bisa sampai ke titik yang sekarang ini. Jadi supaya kita bisa memahami kondisi yang saat ini dengan sebenar-benarnya, kita perlu tahu dari mana asal kita, apa yang sudah terjadi, kenapa kok situasinya seperti sekarang ini. Gitu. Dan oleh karena itu sejarah sebenarnya sangat penting. Dan terlebih-lebih lagi sejarah yang diinspirasikan. Sejarah yang diinspirasikan. Mengapa saya katakan demikian? Karena tadi saya bilang ada yang mengajar sejarah tapi dengan salah, dengan penuh dengan hal-hal yang error, yang tidak benar begitu. Ya, kalau misalnya Anda belajar sejarah lalu karena saya juga mengalami, ya, dulu waktu saya belajar sejarah di sekolah, ya lalu mengajar bahwa manusia itu dulunya berevolusi dari kera begitu, lalu ada dari kera itu lalu manusia tambah pinter, lalu mengalami zaman batu dulu. Zaman batu ada batu tua, paleolitik namanya kan. Lalu ada batu baru, neolitik, segala macam. Itu salah. Itu salah. Jadi sejarah yang penting adalah sejarah yang benar tentunya. Tapi Anda tahu dari mana sejarahnya benar atau tidak, gitu kan? Anda tahu dari mana sejarah itu benar atau tidak? Nah, minimal kita punya sejarah yang diinspirasikan, ya, yaitu Alkitab. Ini adalah sejarah yang diinspirasikan, jadi semua sejarah yang tertulis dalam Alkitab ini pasti benar. Oleh karena itu begitu pentingnya untuk mempelajari sejarah yang diinspirasikan, karena sejarah yang diinspirasikan ini dilihat dari perspektif Tuhan. Ya. Tidak usah jauh-jauh bicara mengenai bagaimana dunia ini terjadi. Bagaimana dunia ini terjadi, ya. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa di-solve oleh sains secara 100%. Ya. Tidak bisa di-solve oleh sains secara 100%. Sains yang paling sains pun itu hanya berkata, ini menurut teori mereka yang salah juga sebenarnya, bahwa semuanya itu berawal dari suatu Big Bang katanya. Ini teori terbaru, teori yang paling paling populer hari ini. Segala sesuatu terjadi dari Big Bang, dari suatu ledakan dari titik yang maha kecil. Titik maha kecil tapi maha padat. Gitu kan? Udah kecil banget tapi padat banget, karena semua materi alam semesta ada dalam satu titik. Anda bayangkan, jadi padatnya luar biasa tapi kecilnya luar biasa, lalu tiba-tiba meledak. Tapi kalau kita tanya dia titiknya dari mana, dia nggak bisa jawab juga. Atau apa yang terjadi sebelum titik itu, ya mereka nggak bisa jawab juga begitu. Intinya kalau kita belajar sains dalam pengertian sejarah, ya, sebenarnya yang paling penting adalah saksi mata. Ada nggak yang menyaksikan? Ada yang melihat? Karena sains sejarah dengan sains yang lain agak sedikit berbeda. Sains yang lain intinya itu adalah pengulangan, eksperimen. Kalau misalnya kita mau bicara soal hukum gravitasi,
Ya tinggal dieksperimenkan. Kalau saya jatuhkan apel dari sini, jatuh gitu kan. Nah ini bisa diulang. Tapi kalau sejarah kan tidak bisa diulang. Sejarah tidak bisa dieksperimenkan. Ya. Jadi sains untuk mempelajari sejarah dengan sains untuk mempelajari yang lain ini agak sedikit berbeda. Sains yang mempelajari sejarah sangat bergantung kepada saksi mata atau saksi-saksi. Dan oleh karena itu, bagaimana dunia ini terjadi? Saksinya nggak? Ada yang lihat nggak? Gitu kan? Bagaimana? Emangnya ada yang menyaksikan Big Bang? Nggak ada. Semua itu agak nebak lah istilahnya. Tebak-tebak. Ya, berdasarkan apa yang dilihat hari ini lalu kira-kira gitu. Mereka mencoba menebak. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan kalau memang ada saksi matanya. Kalau memang ada saksi matanya dan kasih tahu, begini loh kejadiannya. Ya, seperti ini loh terjadinya. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Ya. Dan kalau memang ada Tuhan, maka Tuhan adalah saksi matanya. Kalau ada Allah, maka Allah adalah saksi matanya. Gitu. Karena Dia yang ciptakan, oleh karena itu Dia yang bisa memberitahu kita seperti apa ya, dunia ini jadinya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ini saya ingin menekankan pentingnya sebenarnya kita belajar sejarah, tapi sejarah dari sumber yang tepat. Itu sejarah yang diinspirasikan. Coba kita buka satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 10 di sini ya. 1 Korintus pasal 10. Kita lihat ayatnya yang ke-11. Ya. Kenapa begitu banyak porsi Alkitab itu isinya sejarah? Ya, begitu banyak porsi Alkitab isinya sejarah. Bahkan boleh dibilang bahwa inti kekristenan itu tergantung kepada sejarah. Itu tergantung pada apa? Tergantung kepada apakah pernah benar ada seorang namanya Yesus Kristus yang mengklaim dirinya Allah, yang kemudian mati dan bangkit lagi gitu. Kalau ini benar, maka seluruh kekristenan benar dan kita tidak usah ragu dengan ada mukjizat ini, mukjizat itu. Kita nggak perlu ragu kalau memang ada mukjizat Yesus bangkit dari antara kematian. Tapi kalau misalnya ini tidak benar, ya maka kekristenan juga menjadi salah. Jadi Tuhan sengaja mengaitkan iman kekristenan kepada sesuatu yang real di dalam waktu. Nah ini berbeda dengan banyak klaim-klaim rohani lain yang hanya merupakan klaim rohani saja. Karena begini, kalau orang mengklaim rohani, misalnya di sorga begini, di sorga begitu, tapi kan kita nggak bisa cek itu. Jadi itu sesuatu yang pure subjektif. Ya. Tetapi Tuhan sengaja mengaitkan iman kekristenan kepada sesuatu yang real terjadi. Dan sebenarnya bisa diverifikasi gitu. Ya. Bahwa ini adalah sesuatu yang bukan hanya bicara soal imajinasi, bukan hanya sesuatu yang katanya di sorga, ya. Bukan hanya sesuatu yang di awan-awan atau lain sebagainya. Ini sesuatu yang diklaim terjadi di bumi, di waktu yang spesifik, di tempat yang spesifik, dengan saksi-saksi mata yang spesifik. Ini diklaim terjadi seperti ini. Dan ini Tuhan sengaja buat seperti itu, bahwa ini sesuatu yang memang bisa diverifikasi. Tetapi coba kita lihat di 1 Korintus 10 ya, ayat 11 sampai 12, mengapa begitu banyak dari Alkitab adalah sejarah. Ini katakan sini, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan. Sejarah ini dituliskan untuk apa? Untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Tapi intinya Tuhan mengajarkan bahwa Dia menuliskan semua itu untuk menjadi peringatan bagi kita. Untuk menjadi contoh, untuk menjadi pelajaran bagi kita. Oke, jadi kita kembali ke dalam Mazmur pasal 78 di sini. Poin yang pertama yang tadi sudah kita bahas, ayat 1 dan ayat 2 adalah peran sejarah. Peran dalam sejarah dalam mengajar kita, menjadi peringatan bagi kita, dan lain sebagainya. Oke, itu poin pertama, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tadi saya bilang, kita akan masuk ke poin-poinnya sambil kita baca perikopnya ya. Nah, poin yang kedua adalah penerusan sejarah. Ini dari ayat 3
sampai dengan ayat 11. Penerusan sejarah. Jadi ketika Tuhan mencatatkan sejarah yang diinspirasikan ini, Tuhan ingin sejarah itu diteruskan, dilanjutkan, diceritakan ulang lagi, disampaikan dari satu generasi ke generasi lain, dari bapak ke anak, anak ke cucunya, cucu ke cicitnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang Tuhan inginkan, sejarah ini harus diteruskan. Begitu. Dan ya itu memang benar, karena kalau sejarah tidak diteruskan, ya bukan jadi sejarah lagi dia. Begitu. Ya, jadi sejarah itu pasti adalah kebenaran yang memang diteruskan gitu, dari yang sebelumnya. Nah, coba kita baca ayatnya. Tadi saya bilang ayat 3 sampai ayat 11, tapi kita bisa bagi dua lagi. Pertama dari ayat 3 sampai ayat 7 dulu. Ayat 3 sampai ayat 7 adalah ketika penerusan sejarah yang diinspirasikan ini berhasil dilakukan. Ketika itu berhasil dilakukan, seperti apa? Nah ini, ayat 3. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami, tidak akan kami sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi akan kami ceritakan kepada generasi yang kemudian. Karya-karya Tuhan yang masyhur dan kekuatannya, perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ketetapan dikeluarkannya di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh generasi yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ya, ini adalah yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah bahwa kebenaran Dia yang terkandung dalam sejarah Alkitab, ya, itu dilanjutkan dari satu generasi ke generasi lain. Dan artinya, tiap-tiap generasi punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab untuk generasi selanjutnya. Dan ini harus kita teruskan. Begitu. Harus kita teruskan. Karena kita tahu ini adalah kebenaran. Dikatakan bahwa, ya kami tidak akan sembunyikan, katanya di sini. Ayat 4, tidak akan kami sembunyikan kepada anak-anak kami. Jadi, orang tua terutama punya tanggung jawab untuk menanamkan iman kepada anak-anaknya. Nah, adalah populer di zaman modern ini, ada sebagian orang tua yang punya konsep yang salah. Konsep salahnya dia berpikir begini, saya akan biarkan anak saya jadi terserah dia mau jadi apa. Nah, dalam hal-hal tertentu itu boleh. Ya misalnya, anak saya mau kerja apa nanti, ya mau jadi profesi apa, itu ya silakanlah, gitu. Itu nggak masalah, gitu ya. Tetapi dalam hal iman, kita tidak punya kebebasan seperti itu. Orang tua tidak punya kebebasan seperti itu. Orang tua tidak punya kebebasan untuk berkata, terserahlah, ini anak ini nanti mau percaya apa, gitu. Mau nanti dia agama apa, terserah dialah, gitu. Nah, kita bukan meniadakan kehendak bebas di sini. Ya, kita percaya bahwa manusia punya kehendak bebas. Tetapi adalah tugas dan tanggung jawab orang tua yang kenal kebenaran untuk mengantarkan seseorang, anak, memperkenalkan dia kepada kebenaran, mempengaruhi dia, memperkenalkan apa karya-karya Tuhan yang masyhur. Dan ini adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan. Penting untuk dilakukan. Ketika orang tua atau satu generasi yang di atas kepada generasi yang di kita harus punya balance antara menanamkan sesuatu dengan memberi kebebasan. Kedua-duanya harus ada. Dimana kita menyadari bahwa tiap-tiap anak itu pribadi yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu dia akan berdiri sendiri di hadapan Tuhan. Dia akan kasih tanggung jawabnya sendiri di hadapan Tuhan. Dan di tempat-tempat di mana kita perlu memberi dia kebebasan, kita beri dia kebebasan. Ya, karena tidak mungkin juga orang tua mengharuskan anaknya persis sama dengan orang tuanya dalam segala sesuatu. Pasti harus ada kebebasan di situ. Ya. Tetapi kebebasan ini bisa kebablasan. Kebablasan. Contohnya yang kita lihat sekarang fenomena di luar negeri misalnya. Sekarang dengan filosofi LGBT yang begitu merasuk, bahkan yang orang-orang yang sudah kacau dengan indoktrinasi LGBT ini sekarang mengajarkan anaknya itu tidak dikasih tahu dia laki-laki atau perempuan. Jadi biar dia nanti yang tentukan.
Loh, udah bilang. Kebebasan katanya kan. Jadi anaknya lahir apa, nanti ada orang tanya, anak kamu laki-laki atau perempuan? Oh, saya belum tahu, nanti dia yang pilih katanya. Loh, kok dia yang pilih nanti? Ini bukan kebebasan, ini kebablasan, saudara-saudara. Ini kebablasan namanya, gitu ya. Karena kita bilang ada hal-hal yang memang bebas, ya, hal-hal yang memang oke, ada individu punya katakanlah kepribadian segala macam, di situ dia bisa menentukan. Tetapi ada hal-hal yang merupakan kebenaran dan realita, gitu. Dan ketika kita melawan realita, melawan kebenaran, ya kita yang rugi, kita yang hancur di situ. Ya salah satunya realita, kamu itu laki-laki atau perempuan. Simple kok. Orang zaman dulu tinggal lihat di selangkangannya seperti apa begitu, gitu kan? Pas bayi keluar begitu. Kok yang ini jadi kompleks begitu? Nanti suruh dia yang pilih gitu katanya. Gitu. Nggak ada hal-hal seperti itu. Jadi itu contoh kebablasan. Ya. Nah makanya saya bilang orang tua ya pasti mau tidak mau menanamkan suatu konsep kepada anaknya. Kalau dia tidak mau menanamkan konsep apapun, itu sudah menanamkan konsep gitu. Konsep bahwa tidak ada sesuatu yang absolut kalau begitu. Berarti itu adalah konsep kamu. Konsep kamu adalah bahwa tidak ada yang absolut. Ya. Dan itu berarti kamu menanamkan itu kepada anaknya. Karena itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan, bahwa kalau kita sudah kenal kebenaran, ya, maka kita meneruskan kebenaran itu. Nah, itu adalah ketika berhasil dilakukan. Dan mungkin agak sedikit out of topic, tapi sebenarnya di sini juga ayat-ayat ini juga bisa kita pakai untuk mengajarkan tentang doktrin pemeliharaan firman Tuhan. Ya, karena perhatikan yang di sini kan, ayat yang kelima, ketetapan dikeluarkannya di Yakub, hukum Taurat diberinya di Israel. Kapan Tuhan kasih hukum Taurat? Pada zaman Musa. Tapi Tuhan ingin hukum Taurat itu apa? Diperkenalkan kepada anak-anak mereka, dikenal oleh generasi yang kemudian, anak-anak yang lahir kelak. Jadi itu sudah mengindikasikan bahwa hukum Taurat yang diberikan di zaman Musa itu pasti akan terpelihara. Pasti Tuhan akan pelihara karena Tuhan ingin hukum Taurat ini terus ada dari generasi ke generasi. Oleh karena itu Tuhan ada pernah bikin janji bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku tidak akan pernah berlalu. Oleh karena itu kita percaya ya, pemeliharaan firman Tuhan. Oleh karena itu kita percaya bahwa Alkitab yang kita pegang hari ini, ya mungkin bukan yang spesifik ini kan terjemahan. Tapi ini diterjemahkan dari bahasa aslinya. Dan yang bahasa aslinya itu dipelihara oleh Tuhan. Ya, sehingga kita bilang sama dengan yang aslinya. Dan itu kita terima dengan iman, saudara Tuhan. Karena Tuhan menjanjikannya. Oke, kemudian kita masuk ke ayat 8 sampai ayat 11. Ini adalah ketika sejarah itu gagal diteruskan. Nah, jadi kan sejarah harus diteruskan. Kalau dia berhasil diteruskan, itu tadi idealnya seperti apa, ayat 3 sampai ayat 7. Tapi kalau dia gagal diteruskan, ini ayat 8 sampai ayat 9, sampai ayat 11. Saya bacakan di sini, dan jangan seperti nenek moyang mereka. Jadi rupanya dalam sejarah Israel ada saat-saatnya di mana ada generasi yang tidak berhasil menerima estafet iman tersebut. Gitu ya. Secara keseluruhan tidak berhasil, secara nasional tidak berhasil. Jadi dikatakan di ayat 8, jangan seperti nenek moyang mereka, generasi pendurhaka dan pemberontak, generasi yang tidak tetap hatinya dan jiwanya tidak setia pada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan karya-karya dan perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Jadi di sini menggambarkan ada apa yang terjadi ketika ada generasi yang sekali lagi itu tadi tidak berhasil menyambut tongkat estafet iman tersebut. Ya. Maka generasi itu menjadi generasi yang tidak lagi memegang perjanjian dengan Tuhan, yang melupakan hukum Tuhan. Sekalipun sebenarnya Tuhan sudah berbuat banyak untuk mereka. Ya, dan apa yang terjadi efeknya? Efeknya ada, saudara Tuhan. Makanya di ayat yang ke-8 dikasih contoh Bani Efraim katanya. Nah, kenapa disebut Bani Efraim di sini? Sekali lagi tadi teori kita di awal bahwa kalau misalnya ini memang ditulis di zaman Hizkia,
Di zaman Hizkia itu kan kerajaan Israel terbelah dua. Ada kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, kerajaan selatan Yehuda, kerajaan utara itu Israel atau kadang-kadang disebut Efraim juga. Gitu. Dan di zaman Hizkia, Efraim itu atau kerajaan utara itu sudah dihancurkan oleh Asyur. Gitu. Dan bisa jadi kalau memang teori itu benar bahwa Mazmur ini ditulis di zaman Hizkia, pemazmur ingin menarik kesimpulan bahwa ini loh efeknya ketika ada yang meninggalkan Tuhan, ketika ada generasi yang melupakan perjanjian dengan Tuhan. Makanya akhirnya kerajaan Efraim, kerajaan utara sudah musnah. Oleh karena itu, camkanlah ini. Begitu. Jadi Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Jadi mereka gagal dalam pertempuran fisik mereka. Dan kegagalan dalam pertempuran fisik ini sebenarnya sudah didahului, difondasikan oleh kegagalan dalam pertempuran rohani. Ya, salah satu hal yang saya belajar dan akhirnya menjadi salah satu hal yang saya sering gaung-gaungkan adalah bahwa di dalam kehidupan ini, realita rohani adalah realita yang penting. Kalau kita melihat, kita punya realita fisik. Realita fisik itu nggak bisa kita lari, karena kalau Anda mau mencoba melawan realita fisik, Anda lari-lari, Anda coba aja ambil sapu tangan, Anda tutup mata, Anda lari-lari sembarangan di sini, Anda pasti luka-luka. Kenapa? Ya karena Anda akan nabrak gitu. Ada barang-barang fisik yang tidak mungkin Anda abaikan. Nah, ini realita fisik. Tapi tahukah Anda bahwa ada realita rohani yang lebih real daripada realita fisik? Walaupun tidak terlihat oleh mata jasmani, tapi lebih real gitu. Bahwa sama dengan kalau Anda lari kenceng-kenceng lalu nabrak mimbar ini, Anda pasti sakit gitu. Tapi banyak orang tidak sadar kalau Anda lari dengan kenceng dan menabrak hukum Tuhan, menabrak prinsip Tuhan, Anda pasti sakit. Anda pasti terjungkal. Gitu. Tapi Anda tidak lihat itu dengan mata jasmani, sehingga orang melupakan Anda, orang anggap tidak ada hukum itu. Karena tidak terlihat dengan mata jasmani. Padahal ada itu. Rintangan itu ada. Dan Efraim kalah dalam perang. Ya, dia berbalik pada hari pertempuran, tetapi kekalahan mereka pada intinya bukan masalah kurang jago memanah, kurang banyak tentaranya atau lain sebagainya. Kekalahan mereka sudah jauh-jauh hari ketika mereka meninggalkan Tuhan. Kekalahan mereka sudah didasari ketika mereka kalah secara rohani. Begitulah. Ya. Dan kita bilang bahwa oke, di dalam hidup ini kita tidak lepas dari fisik, gitu kan? Mencari makan, mencari uang mungkin, kita jalan ke sana, jalan ke sini, kita bekerja, kita bikin sesuatu, kita belajar, dan lain-lainnya. Itu hal-hal fisik. Nggak apa-apa, itu memang kita tinggal di dunia fisik. Sambil kita menyadari bahwa di balik, bukan hanya di balik, tapi teranyam di dalam dunia fisik ini adalah realita rohani. Realita rohani. Hukum-hukum rohani. Yang tidak boleh kita abaikan. Dan yang sebenarnya menjadi kunci kesuksesan. Oke, jadi Efraim juga adalah bani pertama yang secara terang-terangan masuk pada penyembahan berhala. Dipimpin oleh Yerobeam, dia mendirikan lembu emas. Dan itu mungkin salah satu alasan Efraim tidak disebutkan namanya di dalam Wahyu pasal 7. Ketika dalam masa tribulasi Tuhan menyisihkan 144.000 orang. Bagi yang pernah eksegesis Wahyu mungkin masih ingat ya. Wahyu pasal 7, 144.000. Banyak orang tanya, kenapa tidak ada Bani Efraim di situ? Ya mungkin karena ini, Bani Efraim adalah yang, jadi Tuhan ganti namanya, Yusuf. Yusuf 12.000. Oke, sekarang kita masuk ke ayat 12 sampai ayat 18. Ini poin ketiga kita. Ya, poin pertama adalah peran sejarah, ayat 1 ayat 2. Poin kedua adalah penerusan sejarah, ayat 3 sampai ayat 11. Poin ketiga adalah penyelamatan dalam sejarah. Penyelamatan dalam sejarah itu ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, dibuatnya air berdiri seperti bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang,
Dan semalam suntuk dengan terang api, dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum sepuas-puasnya seperti dari samudra dalam, dibuatnya aliran air mengalir keluar dari bukit batu dan mengalir turun seperti sungai. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Jadi penyelamatan dalam sejarah, kalau kita bicara mengenai sejarah Israel, titik sentralnya yang sering diulang-ulang oleh Tuhan adalah ketika Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan selamatkan mereka dari Mesir. Ini kayak menjadi semacam batu penjuru bagi seluruh pemahaman Israel tentang sejarah mereka. Dan itu memang benar. Karena pada saat Tuhan selamatkan mereka dari Mesir itulah mereka dijadikan satu bangsa, mereka punya hubungan dengan Tuhan. Dan kemudian mereka dibawa ke Gunung Horeb atau Gunung Sinai, dan kemudian Tuhan ikat perjanjian dengan mereka. Semua itu adalah satu paket dengan penyelamatan dari Mesir. Gitu. Jadi penyelamatan dari Mesir adalah fondasi hubungan mereka dengan Tuhan. Begitu. Dan ini adalah tipologi tentunya. Ini adalah gambaran bagi kita juga hari ini. Apa fondasi kita? Fondasi hubungan kita dengan Tuhan apa? Yaitu adalah peristiwa penyelamatan juga. Makanya ada penyelamatan dalam sejarah. Dan penyelamatan Israel dari Mesir adalah gambaran sebenarnya penyelamatan kita dari dosa. Sebagaimana kita tadinya adalah Israel adalah budak di Mesir, kita adalah budak dosa. Dan sebagaimana untuk bisa lepas dari Firaun, lepas dari perbudakan ini harus ada sampai domba Paskah yang disembelih. Demikian juga supaya kita bebas dari perbudakan dosa, domba Paskah kita juga disembelih, yaitu Yesus Kristus. Dan kemudian kita keluar, kita menyeberangi Laut Merah, kita keluar dari kematian menuju hidup. Demikianlah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita berpindah dari kematian kepada kehidupan. Dan kita mulai punya hubungan dengan Tuhan. Ini adalah dasar hubungan kita dengan Tuhan, dasar sejarah Israel di sini. Ada penyelamatan di dalam sejarah mereka. Dan kalau kita belum memiliki ini, ya maka kita belum punya hubungan dengan Tuhan sebenarnya. Kita belum bisa menarik pelajaran yang terlalu banyak dari yang sisanya ini. Karena yang ini harus dibereskan dulu pertama-tama. Ini adalah penyelamatan di dalam sejarah. Oke, sekarang kita masuk kepada poin yang keempat. Nah, poin yang keempat ini panjang. Dari ini intinya ya, inti dari pasal ini yaitu dari ayat 17 sampai ayat yang ke-64 nanti. Dan judul besarnya adalah peringatan dalam sejarah. Oke, jadi poin pertama adalah peran sejarah. Poin kedua adalah penerusan sejarah, poin ketiga adalah penyelamatan dalam sejarah, dan poin keempat di sini yang paling panjang, ayat 17 sampai 64 adalah peringatan dalam sejarah. Bahwa Tuhan kemudian mencatatkan berbagai penyelewengan yang terjadi. Yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini supaya menjadi peringatan bagi mereka, peringatan bagi kita hari ini. Nah, penyelewengannya apa saja? Penyelewengannya apa saja? Ada 3 bagian besar di sini ya. Yang pertama adalah ayat 17 sampai ayat yang ke-39. Ayat 17 sampai ayat 39, peringatannya adalah tentang nafsu daging. Nafsu daging. Dan nanti sambil kita baca, Anda akan mendapatkan kata-kata kunci ini, nafsu dan daging. Ya, coba kita lihat ayat 17. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang gurun. Dalam hati mereka mencobai Allah dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Nafsu sini ya. Mereka berkata melawan Allah, sanggupkah Allah menata meja hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan mengalirlah sungai-sungai. Tetapi sanggupkah memberikan roti juga? Atau menyediakan daging bagi umatnya? Daging. Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan geram, lalu berkobarlah api menimpa Yakub dan murkanya bangkit menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak mengharapkan pertolongannya. Ia pun memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat yang mengirim makanan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah mengembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya.
Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir di laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memenuhi hasrat mereka. Hasrat. Tetapi sementara hasrat mereka belum terpuaskan, selagi makanan masih di mulut mereka, bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh orang-orang mereka yang tegap dan menewaskan taruna-taruna Israel. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya pada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu ia membuat hari-hari mereka lenyap bagaikan asap dan tahun-tahun mereka dalam kejutan. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan mendambakan Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka dan dengan lidahnya mereka berbohong kepadanya. Hati mereka tidak teguh pada dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Berkali-kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu hanyalah daging, angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Oke, jadi tadi saya bilang kuncinya di sini, kata kuncinya adalah nafsu daging di sini ya. Dan ini adalah suatu peringatan bahwa nafsu daging itu bisa menjadi dosa. Dan nafsu daging yang menjadi dosa ini bisa membawa dampak yang besar. Satu, kepada orang yang belum diselamatkan. Nafsu daging bisa menghalangi dia untuk diselamatkan. Karena ada orang-orang yang demi memuaskan nafsu dagingnya, dia akhirnya tidak mau beriman kepada Yesus Kristus. Dia tidak mau melepaskan itu. Karena dia tahu bahwa kalau dia mau percaya pada Yesus, dia perlu berubah pikiran, dia perlu bertobat. Dan ada kedagingan dia yang hal-hal yang tidak mau dia lepaskan. Dan itu menjadi penghalang bagi dia untuk percaya kepada Yesus. Ada yang seperti itu. Nafsu daging di sini bisa juga menjadi momok bagi orang yang sudah diselamatkan. Bagi orang yang sudah diselamatkan, ini menjadi peringatan juga sebagaimana Israel, karena Israel mengalaminya adalah setelah mereka keluar dari Mesir. Bahwa setelah mereka keluar dari Mesir, mereka masih di sini membuat Tuhan murka dan mendatangkan hukuman Tuhan atas mereka karena nafsu daging. Nah, nafsu daging itu apa sih? Daging di dalam Alkitab itu bisa dilihat netral, bisa juga dilihat negatif. Daging tidak harus selalu negatif. Daging bisa juga netral. Seperti dikatakan Tuhan Yesus datang dalam daging. Nah, tidak ada yang negatif dalam daging di situ. Daging hanyalah gambaran bahwa tubuh jasmani. Demikian juga dikatakan di ayat yang ke-39 terakhir tadi, ia ingat bahwa mereka itu hanyalah daging. Kita manusia ini daging, kita punya tubuh. Dan karena kita punya tubuh, maka tubuh kita punya keperluan. Tubuh kita perlu makan. Tubuh kita perlu minum. Tubuh kita mungkin perlu tidur. Tubuh kita perlu istirahat. Tubuh kita perlu keintiman mungkin. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan nafsu daging di sini adalah ketika kita memuaskan keperluan-keperluan tubuh itu, tapi dipuaskan dengan cara yang salah, dipuaskan dengan cara yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang sudah tercemar oleh dosa, sehingga kebutuhan yang real, tapi kemudian dijadikan salah. Tubuh manusia perlu makan, tapi ketika kita makannya lakukan dengan salah, kita bisa jatuh kepada kerakusan. Kerakusan. Beberapa waktu ini saya kasih tahu istri saya agak kaget-kaget dan jadi bukan banyak banget sih, tapi kayak agak sering lihat ada fenomena namanya mukbang. Saya nggak tahu, ada tahu nggak pernah lihat mukbang ya? Mukbang itu katanya asalnya dari Korea. Jadi ada orang-orang YouTuber atau apa yang dia makan di kamera banyak banget gitu. Wah, ini kan entah apa berapa ini ya. Tapi kadang ngeliat mereka makan kayak seru banget ya makannya gitu ya. Makan terus ya. Tapi itu adalah salah satu bentuk kerakusan sebenarnya. Tapi kerakusan yang dimonetisasi gitu kan. Supaya dilihat orang di YouTube segala macam. Ya. Jadi ini dia makan sebanyak-banyaknya. Ya. Tadi pas pemimpin nyanyi ada singgung sedikit juga masalah ini. Gitu. Tidak dikoordinasikan gitu ya.
Ya, jadi bagaimana kita harus menahan, gitu kan? Menahan. Ya. Oke, tubuh kita perlu makan, itu valid, itu adalah sesuatu yang benar, gitu kan? Tapi jangan sampai kita makan ini sampai melanggar suatu prinsip. Ya. Dan Tuhan Yesus adalah contoh yang hebat sekali. Karena dia pernah puasa 40 hari 40 malam. Itu lapar. Habis itu dikatakan Yesus lapar gitu. Saya yakin kita nggak usah puasa 40 hari 40 malam sudah pasti lapar, begitu ya. Tapi saya sudah pernah jelaskan sebenarnya ada fisiologi berpuasa di situ. Kalau Anda mulai berpuasa, awal-awal akan terasa lapar, tapi setelah satu periode waktu tertentu rasa lapar akan hilang sama sekali. Jadi Anda nggak akan merasa lapar lagi. Ya. Dan kemudian baru lapar lagi itu ketika tubuh Anda sudah mulai deteriorate. Jadi cadangannya sudah habis, lemak-lemaknya sudah habis, jadi dia mulai menggerogoti otot dan lain sebagainya, mulai dibakar. Nah, itu di situ mulai lapar lagi. Jadi biasanya, jadi ketika Tuhan Yesus sampai 40 mulai lapar lagi, itu berarti memang sudah sampai pada limit-limitnya di situ. Ya. Tapi kemudian datang si pencoba dan berkata, kan kamu bisa ubah saja batu ini jadi roti. Tapi Tuhan kita tidak mau menyalahgunakan kekuasaannya untuk memenuhi kebutuhan dagingnya yang sebenarnya sah gitu. Bahwa manusia diciptakan bisa lapar dan perlu makanan itu sah. Itu sah, itu adalah kebutuhan yang memang kita punya gitu, ya. Tapi Tuhan kita tidak mau menyalahgunakan apapun, tidak mau keluar dari kehendak Bapaknya demi suatu keperluan daging dia bahkan. Dan ini hal yang luar biasa. Dan kita bisa terapkan ini kepada semua kebutuhan daging yang lain. Ya. Kita perlu minum, itu sah. Tapi ada orang yang minum, akhirnya minum, akhirnya mabuk-mabukan. Ya. Ada orang yang, ya kita butuh istirahat. Tapi kalau akhirnya menjadi kemalasan. Begitu. Ya, ada manusia diciptakan mungkin punya kebutuhan akan pasangan hidup, keintiman. Tapi itu bisa menjadi percabulan. Dan lain sebagainya. Ya, jadi ini adalah keinginan daging di sini. Dan orang Israel mereka jatuh. Dan ini diceritakan ceritanya bagaimana, kita nggak perlu ini semua tercatat di kitab Bilangan. Mereka minta daging sama Tuhan sambil mencobai Tuhan, masa sih Tuhan bisa kasih kita daging? Wah, masa sih, kayak menantang Tuhan gitu, mencobai Tuhan. Masa sih Tuhan bisa kasih kita daging? Dan akhirnya Tuhan kasih daging. Dan saking sudah merah mata mereka melihat daging itu, langsung diterkam gitu ya. Udah langsung dicabik-cabik pakai mulutnya, saya nggak ngerti juga burung dimakan seperti apa gitu ya. Sampai Tuhan bilang ketika daging itu masih di mulut mereka, Tuhan langsung menghantam mereka dengan tulah. Gitu ya, Tuhan menghantam mereka dengan tulah. Nah, ada sedikit hal yang menarik bagi saya di ayat 30, 32 dan seterusnya, bahwa ketika Tuhan menghukum mereka, mereka sempat berbalik sebentar kepada Tuhan. Mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi saya mendapatkan melalui firman Tuhan di sini bahwa salah satu cara untuk mengekang keinginan daging kita supaya tidak melebihi adalah dengan disiplin sebenarnya. Jadi cara untuk melawan nafsu daging adalah dengan menerapkan disiplin. Nah, disiplin ini ada dua versi, disiplin secara positif dan disiplin secara negatif. Secara negatif itu berarti hukuman. Ya. Secara positif itu berarti pelatihan. Jadi kita melatih diri kita. Nah, ini disiplin secara positif. Atau disiplin secara negatif. Kalau kamu bersalah, kena hukum. Gitu. Dan dua-duanya dipakai di sini. Oleh karena itu Tuhan berkata, kamu. Kalau kamu melanggar firman-Ku, Tuhan akan mendisiplinkan kita. Memberikan hukuman pada kita. Ya. Itu adalah salah satu cara untuk memberitahu, ini ada kedagingan yang tidak benar. Oke, nah coba kita lanjut lagi di sini ya, karena ini panjang memang. Jadi masih ada banyak yang bisa kita bicarakan, tapi nggak akan selesai nanti. Jadi kita masuk ke ayat 40, peringatan yang kedua, ayat 40 sampai ayat yang ke-55. Ayat 40 sampai ayat 55, kalau tadi adalah peringatan tentang nafsu daging, maka yang berikut ini adalah peringatan tentang godaan dunia.
Godaan dunia. Nah, coba kita baca dulu. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang Maha Kudus Allah Israel. Mereka tidak ingat akan kekuasaannya pada hari yang membebaskan mereka dari para lawan. Ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mukjizat-mukjizat di padang Zoan. Ketika ia mengubah sungai-sungai mereka menjadi darah sehingga aliran-aliran air mereka menjadi tidak terminum. Ketika ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka dan katak-katak yang memusnahkan mereka. Ketika ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat dan hasil jerih payah mereka kepada belalang. Jadi di sini dia menggambarkan tulah-tulah di Mesir ya. Tulah-tulah di Mesir, ada darah, ada katak, ada belalang. 47. Ketika ia mematikan pokok anggur mereka dengan hujan batu dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. Ketika ia membiarkan kawanan binatang, mereka ditimpa hujan es dan ternak mereka disambar halilintar. Ketika ia melampiaskan murkanya yang menyala-nyala kepada mereka, kegemasan, kegeraman, dan kesesakan suatu pasukan malaikat pembawa bencana. Ketika ia meluapkan murkanya dan tidak membiarkan mereka luput dari maut, nyawa mereka diserahkannya kepada sampar. Ketika ia membunuh semua anak sulung di Mesir, ini tulah ke-10. Buah pertama keperkasaan di kemah-kemah Ham. Ketika ia menggiring umatnya seperti domba-domba dan memimpin mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Ketika ia menuntun mereka dengan tentram sehingga tidak gentar, sedang musuh mereka dilingkupi laut. Ini waktu mereka lewat dari Laut Merah. Ketika ia membawa mereka ke wilayahnya yang kudus, ke gunung ini yang diperoleh tangan kanannya. Ketika ia menghalau bangsa-bangsa dari depan mereka, membagi-bagikan kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur dan menyuruh suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Nah, sekilas, sepertinya ini adalah menceritakan ulang bagaimana Tuhan kasih tulah ke Mesir, hancurkan Mesir, porak-porandakan Firaun dengan semua anak buahnya dan rakyatnya, kemudian bawa Israel keluar. Sekilas sepertinya itu. Lalu, yang Tuhan komplain apa di sini? Ya, peringatannya apa? Nah, peringatannya adalah bahwa mereka tidak ingat itu. Ya, jadi itu ada di ayat yang ke-42 kan? Mereka tidak ingat akan kekuasaannya pada hari yang membebaskan mereka dari para lawan, waktu Tuhan keluarkan mereka dari Mesir. Jadi komplain Tuhan adalah mereka tidak ingat akan hal itu dan mereka mencobainya, berulang kali mencobainya. Apa salah satu pencobaan yang orang Israel lakukan kepada Tuhan di padang gurun yang berkaitan dengan mereka lupa akan ini? Salah satu yang paling parah adalah bahwa berulang kali kita baca di kitab Keluaran, di kitab Bilangan, mereka mengancam mau balik lagi ke Mesir. Dan mereka berkata, ayo kita balik lagi ke Mesir. Jadi setiap kali mereka menghadapi kesusahan, mereka kayak seolah-olah mencobai Tuhan dan berkata, aduh ngapain kalau gitu kita keluar dari Mesir? Mendingan balik ke Mesir. Bukankah mereka sempat bilang, di Mesir kita dapat ikan, bisa makan ikan katanya. Gratis lagi ikannya, padahal bukan gratis saudara. Harganya adalah mereka harus jadi budak. Kita makan bawang katanya. Kita makan apa lagi segala macam. Jadi mereka lupa akan itu dan mereka mau balik lagi ke Mesir. Padahal Mesir adalah apa? Mesir dalam Alkitab itu konsisten adalah gambaran akan dunia ini. Mesir adalah gambaran dari dunia ini. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini adalah peringatan akan godaan dunia. Ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah dipisahkan Tuhan dari dunia. Sehingga di dalam Yohanes dikatakan, memang mereka masih berada dalam dunia, namun mereka bukan berasal dari dunia lagi. Aku sudah mengeluarkan mereka dari dunia. Tetapi betapa sering kita sebagai orang Kristen mirip dengan orang Israel. Kadang-kadang kita baca sejarah Israel itu kita sering geleng-geleng kepala. Mungkin dia kesel sama orang Israel. Gitu kan? Gitu kan, rasanya sebel banget. Kenapa mereka nggak bodoh banget ya gitu. Padahal gampang kok, ini cuma tinggal berpaut pada Tuhan gitu kan. Kayaknya gampang gitu. Tapi kalau giliran kita sendiri bagaimana? Gitu kan? Betapa sering orang Kristen juga, yang katanya Kristen, yang mengaku Kristen, lain sebagainya, sepertinya rindu dengan keduniawian. Ya. Ketika mereka sudah diselamatkan, dan sudah dikatakan, kamu sekarang adalah orang-orang kudus, kamu sekarang adalah umat yang musafir, kamu sekarang adalah yang berbeda dari dunia ini. Tapi kadang-kadang ada godaan dunia, di mana kita melihat gemerlap dunia, atau kita teringat, dulu ada kenikmatan dan lain sebagainya. Dan kita melihat
godaan dunia itu dan kita mencobai Tuhan dengan sebenarnya enak ya, seperti itu. Dan kadang-kadang bahkan kita balik lagi ke sana. Dan kita balik lagi melakukan hal seperti itu. Nah, oleh karena itu Tuhan berkata dalam Roma pasal 12, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan tentu ini ada kaitannya dengan tadi juga nafsu daging. Karena yang ditawarkan dunia ya banyak ya dalam kaitan dengan nafsu daging dan segala macam juga. Dan Tuhan sengaja mengingatkan mereka, Mesir itu sudah aku hancurkan. Mesir itu sudah aku porak-porandakan. Mesir itu sudah aku tulahi, Tuhan bilang. Dan kalau kita tergoda oleh dunia ini, maka mari kita ingat 1 Yohanes. Coba kita buka 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 2. Ayatnya yang ke-16 dan 17. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, yang tadi sempat kita sebut, keinginan mata dan keangkuhan hidup tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Peringatannya di 17 adalah dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ketika kita tergoda oleh dunia ini dengan segala gemerlapnya, ingat kata Tuhan, dunia ini sedang lenyap. Dunia ini berada di bawah penghukuman. Dan segala gemerlapnya hanya sementara saja. Mari kita balik ke Mazmur pasal 78. Kita selesaikan bagian ketiga dari peringatan sejarah. Tadi adalah nafsu daging, godaan dunia. Yang ketiga adalah dusta iblis. Dusta iblis dari ayat 56 sampai 64. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berbalik haluan seperti busur yang berbalik arahnya. Mereka menyakiti hatinya dengan tempat-tempat pemujaan, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi geram, ia menolak Israel sama sekali, ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang dihuninya di antara manusia. Ia membiarkan kekuatannya tertawan. Ini bicara soal tabut Tuhan direbut oleh orang Filistin ya. Kesemarakannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang dan geramlah ia atas miliknya sendiri. Taruna-taruna mereka dimakan api dan anak-anak darah mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang dan janda-janda mereka tidak sempat meratap. Dan kuncinya di sini adalah tempat pemujaan di ayat 58 dan patung-patung di sini ya. Di mana kesesatan Israel waktu itu puncaknya adalah akhirnya mereka melanggar hukum yang terutama dan pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk menyembah kepadanya. Dan akhirnya mereka melanggar itu juga. Ya. Dan sebenarnya apa sih di balik berhala? Paulus pernah berkata di Perjanjian Baru, berhala itu kan sebenarnya nggak ada apa-apa. Itu adalah kayu dan besi atau emas. Tetapi yang membuat Tuhan marah itu adalah karena sebenarnya di balik berhala-berhala itu adalah iblis. Ini adalah dusta iblis. Sama seperti iblis menipu Hawa dan membuat Hawa menjadikan dirinya sendiri Allah. Hei, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Dan membuat Hawa membangun berhala, yaitu dirinya sendiri. Maka sepanjang zaman iblis telah menipu manusia supaya manusia memberhalakan segala apapun yang lain selain menyembah kepada Tuhan yang benar. Ya. Dan ini adalah dusta iblis yang terus ada. Dan dia mencoba membuat kita memberhalakan hal-hal. Kadang-kadang memberhalakan uang, memberhalakan kesenangan, sehingga hidup ini hanya mengejar kesenangan. Ya. Memberhalakan, bahkan hal-hal yang baik pun bisa diberhalakan. Ya. Ketika itu menjadi lebih penting dari Tuhan dalam hidup kita. Dan ini adalah dusta iblis, saudara yang kasih Tuhan. Sungguh peringatan yang luar biasa bagi kita. Nafsu daging, godaan dunia, dusta iblis. Tapi kita menutup pelajaran dari sejarah di sini dengan poin kelima kita. Ingat, poin pertama adalah peran sejarah. Poin kedua adalah penerusan sejarah. Poin ketiga adalah penyelamatan dalam sejarah. Poin keempat adalah peringatan dalam sejarah.
Dan poin yang kelima, dari ayat 65 sampai ayat 72. Ini adalah pengumuman Tuhan atas sejarah. Pengumuman Tuhan atas sejarah. Kita baca di sini. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ia memukul mundur para lawannya, ia membuat mereka tercela untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf dan tidak lagi memilih suku Efraim, tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya seperti langit yang tinggi, laksana bumi yang ia letakkan dasarnya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia, untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saudara, tentu ini adalah suatu bahasa puitis, antropomorfis, di mana Tuhan sengaja digambarkan seperti manusia, dikatakan seperti terjaga, seperti orang yang bangun dari tidur, lain sebagainya. Tentu Tuhan tidak pernah tidur sebenarnya ya. Tapi maksud dari semua ini adalah Tuhan ingin mengumumkan, hei kalian dunia, baik yang kacau, baik yang katanya umatku, Israel atau bangsa-bangsa lain, kalian bikin kacau lari sana sini seolah-olah aku tidak melihat. Sebenarnya aku melihat. Dan aku akan bertindak. Ya. Aku akan bertindak. Kalian pikir aku tertidur, sebenarnya aku tidak tertidur. Aku memperhatikan semuanya, dan aku akan bertindak. Dan ini adalah pengumuman Tuhan, bahwa ujung-ujungnya yang berkuasa atas sejarah adalah Tuhan. Dan yang menentukan akhir sejarah seperti apa adalah Tuhan. Dia yang berdaulat, dia yang memiliki seluruh ciptaan. Dia kasih kita kehendak bebas memang. Tuhan kasih kita kehendak bebas. Tuhan bilang, kamu boleh pilih, tapi aku adalah Tuhan atas semuanya, sehingga pilihanmu akan membawa konsekuensi yang kamu tidak bisa lari daripadanya. Kalau kamu pilih untuk menentang aku, kalau kamu pilih untuk memberontak, akan ada konsekuensinya. Kamu tidak akan lari dari itu. Tapi kalau kamu pilih untuk mengikut aku, kalau kamu pilih untuk mengasihi aku, maka aku adalah pemegang sejarah. Dan aku akan memastikan sampai di akhirnya, maka orang-orang yang berpihak padakulah yang akan menang. Ini adalah pengumuman Tuhan, bahwa dia adalah Tuhan atas sejarah. Sehingga Tuhan berkata, aku tinggalkan Efraim, aku buang Israel, tapi aku pilih Yehuda. Aku pilih Daud. Aku pilih yang ini, dan aku pilih yang itu. Aku hancurkan yang ini, aku hukum yang ini. Tuhan adalah yang berdaulat atas sejarah. Kadang-kadang kita jangan melihat hanya terlalu pendek. Memang manusia cenderung lihat pendek, karena memang hidup kita pendek. Tapi kalau kita lihat jangka panjang, maka Tuhan berdaulat atas semuanya. Bahkan sampai ke dalam kekekalan. Oleh karena itu, kita harus belajar dari sejarah. Jangan kita hanya karena apa? Nafsu sesaat. Godaan saat ini yang sangat menggoda dan penuh tipuan iblis, lalu kita akhirnya memilih untuk tidak teguh setia kepada Tuhan. Tapi kita belajar dari sejarah bahwa ujung-ujungnya yang ikut Tuhan, yang setia pada Tuhan, yang berkata, Tuhan, aku menolak dunia demi Engkau, dialah yang akan Tuhan pimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh semua yang tercatat dalam firman-Mu, sejarah-sejarah di dalamnya, dicatat untuk menjadi peringatan bagi kami. Menjadi pelajaran bagi kami. Ada banyak pelajaran Tuhan, kiranya kami bisa menangkapnya, kami bisa menerapkannya pada kami masing-masing. Dan pimpin kami Tuhan untuk terus memahami bahwa Engkaulah penguasa atas kemarin, sekarang, dan hari esok. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.